Dalam Islam, salat Jumat adalah ibadah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur yang dibenarkan, Allah akan menutup hatinya. Ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya salat Jumat dalam kehidupan seorang muslim. Allah SWT dalam Al-Quran juga mengingatkan, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Qiyas Al-Jumu'ah 9. Ini menggambarkan bahwa aktivitas duniawi harus ditinggalkan sementara untuk memenuhi kewajiban spiritual. Dengan meninggalkan salat Jumat, seseorang berisiko kehilangan berkah, perlindungan, dan petunjuk dari Allah, serta bisa dianggap lalai terhadap kewajiban agama. Dalam Islam, iblis sangat senang ketika manusia melakukan dosa, terutama 5 dosa berikut. 1. Syirik menyekutukan Allah. Ini adalah dosa terbesar dalam Islam. Iblis merasa menang ketika manusia menyembah selain Allah, karena ini menghancurkan fondasi iman seseorang. 2. Meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama. Ketika seseorang meninggalkannya, iblis senang karena mereka menjauh dari Allah dan lupa akan kewajiban utamanya. 3. Zina. Perbuatan zina menghancurkan kehormatan, moral, dan keturunan. Iblis sangat menyukai dosa ini karena dampaknya yang merusak pada diri dan masyarakat. 4. Mengambil keuntungan dari riba atau bunga adalah dosa besar. Iblis senang karena ini merusak keadilan ekonomi dan membawa manusia pada keserakahan. 5. Hasad, iri, dan dengki. Dalam Islam, utang adalah tanggung jawab besar yang tetap berlaku. Meskipun seseorang telah meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, ruh seorang mukmin tergantung pada utangnya sampai utang tersebut dilunasi. HR Tirmidzi. Ini menunjukkan pentingnya melunasi utang. Jika seseorang meninggal dan masih memiliki utang, kewajiban melunasinya jatuh kepada ahli waris, baik dengan menggunakan harta peninggalan almarhum atau jika perlu, dengan bantuan dari orang lain. Islam juga sangat menganjurkan agar seseorang selalu berusaha melunasi utangnya selama hidup agar tidak membebani dirinya di akhirat dan keluarganya setelah meninggal. Dalam Islam, ada beberapa benda yang dilarang untuk digunakan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. 1. Emas dan sutra untuk pria. Islam mengajarkan bahwa pria tidak boleh memakai perhiasan emas atau pakaian dari sutra karena ini dianggap sebagai simbol kemewahan yang berlebihan. 2. Patung atau gambar makhluk hidup. Hal ini dilarang karena dapat mendekati bentuk penyembahan berhala. 3. Alat musik tertentu, terutama yang memicu perilaku negatif atau melalaikan dari ibadah. 4. Minuman beralkohol, seperti khamr, yang secara jelas diharamkan karena dapat memabukkan dan merusak akal. 5. Pakaian yang mengubah aurat. Islam menekankan pentingnya menutup aurat dan berpakaian secara sopan, sesuai dengan norma-norma syariah. Dalam Islam, pertengkaran dalam rumah tangga sebaiknya dihindari dengan menjaga beberapa prinsip utama. 1. Larangan saling menghina. Islam mengajarkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar atau menghina pasangan, karena dapat melukai hati dan memperburuk hubungan. 2. Larangan mengabaikan hak-hak pasangan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Mengabaikan hak pasangan, seperti kasih sayang, perhatian, atau tanggung jawab keuangan, dapat memicu konflik. 3. Larangan memperpanjang kemarahan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar suami dan istri tidak membiarkan kemarahan berlarut-larut. Bahkan dianjurkan untuk menyelesaikan perselisihan sebelum tidur, demi menjaga keharmonisan keluarga. Dalam Islam, perselingkuhan dianggap sebagai dosa besar yang mendatangkan berbagai azab, baik di dunia maupun akhirat. 1. Kehancuran rumah tangga. Perselingkuhan sering menyebabkan perpecahan dalam keluarga, melukai pasangan dan anak-anak secara emosional. 2. Hilangnya berkah dari rezeki. Allah SWT mungkin mencabut keberkahan dari hidup orang yang berbuat maksiat. 3. Hati yang gelisah. Pelaku perselingkuhan sering merasa bersalah dan hidup dalam kecemasan. 4. Hukuman di kubur. Dalam hadits disebutkan bahwa pelaku zina akan disiksa di dalam kubur. 5. Azab akhirat. Jika tidak bertaubat, pelaku perselingkuhan akan mendapatkan siksa di neraka. Dalam Islam,
Menguap adalah hal alami yang sering terjadi pada manusia. Namun, Rasulullah SAW memberikan beberapa adab terkait menguap. Beliau bersabda, sesungguhnya menguap itu dari setan. Maka apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampunya. HR, Bukhari dan Muslim. Jika tidak bisa menahan, kita dianjurkan untuk menutup mulut dengan tangan agar tidak terbuka lebar. Karena setan senang dengan hal tersebut. Adab menguap ini bukanlah tentang melarang hal yang alami, tapi lebih kepada menjaga kesopanan dan kebersihan di depan orang lain, serta menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan godaan setan. Dalam Islam, keberkahan adalah segala kebaikan yang mendatangkan manfaat dan bertahan lama. Namun, ada beberapa perkara yang dapat mencabut keberkahan dalam hidup. 1. Meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama, dan meninggalkannya akan menghilangkan keberkahan dari waktu dan kehidupan. 2. Bermaksiat. Melakukan dosa dan maksiat seperti berbohong, mencuri, atau melakukan riba akan mencabut berkah dari rezeki dan hubungan sosial. 3. Memutus silaturahmi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan saudara. Memutus silaturahmi akan menghilangkan berkah dari kehidupan sosial dan rezeki. 4. Makan dari hasil yang haram. Rezeki yang tidak halal, seperti dari hasil mencuri atau menipu, akan mencabut berkah dari makanan dan kehidupan secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga amal ibadah dan menjauhi dosa adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan beberapa larangan terkait kebersihan dan adab, termasuk larangan kencing berdiri. Ada 5 alasan utama yang dijelaskan oleh ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. 1. Tidak menjaga kebersihan pakaian. Kencing berdiri berisiko menyebabkan cipratan air kencing mengenai pakaian, yang bisa mengakibatkan najis. Kebersihan sangat dijaga dalam Islam, terutama saat beribadah. 2. Merendahkan adab. Duduk ketika buang air kecil menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap adab yang diajarkan Rasulullah. 3. Menghindari penyakit. Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa kencing berdiri bisa menyebabkan masalah kesehatan. 4. Menghindari godaan setan. Rasulullah mengajarkan agar kita selalu waspada terhadap gangguan setan. 5. Menjaga aurat. Duduk saat kencing membantu menutupi aurat lebih baik daripada berdiri. Dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan beberapa larangan terkait menghias rumah dengan benda-benda tertentu. Berikut adalah larangan utama yang perlu diperhatikan. 1. Patung atau arca. Rasulullah SAW melarang penggunaan patung atau arca dalam rumah karena dapat mengarah pada syirik, penyembahan selain Allah, dan mengganggu malaikat untuk masuk ke rumah. 2. Gambar makhluk bernyawa. Gambar-gambar makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan juga dilarang karena dikhawatirkan bisa menjadi simbol penyembahan. 3. Benda yang berunsur tahayul. Benda-benda seperti jimat atau azimat yang diyakini membawa keberuntungan atau perlindungan, bertentangan dengan konsep tauhid. 4. Alat musik yang berlebihan. Islam menganjurkan agar rumah tidak dihiasi dengan alat musik yang digunakan untuk hal-hal yang melalaikan dan menjauhkan dari ibadah.